Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita perlindungan saksi dan korban. Oke. Baik, saya akan mulai dengan satu kasus. Ya. Kalau materinya kan kalian bisa baca banyak. Saya mulai dengan satu kasus yang terjadi berapa? Ini tanggal 14, 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu. Ada seorang oknum dosen di kampusnya sudah disebut di situ ya. Saya tidak pencemaran karena ini berita. Ada seorang dosen ditangkap, bukan ditangkap sih, digerebek ya di rumahnya. Saat digerebek dia sedang bersama seorang mahasiswi. Kira-kira ngapain? Belajar ngaji ya? Bimbingan skripsi. Ada edaran dari kementerian, termasuk itu berlaku di UMKT, dilarang bimbingan skripsi hanya bisa dilakukan di kampus, ya, di jam kerja. Walaupun ya jam kerjanya UMKT jadi panjang karena ada yang kelas malam, jadi bisa malam hari. Di jam kerja di kampus, di jam kerja bukan hari Minggu dan sebagainya. Jadi kalian silahkan lapor kalau ada dosen yang minta bimbingan di kafe sana, apalagi minta bayarin gitu ya. Kalau dosen yang bayaran masih penting, atau di mana, di rumahnya atau seberapa gitu ya. Jadi kita menghindari yang seperti ini. Ini ada seorang dosen ditangkap. Ngapain dia di sana? Mereka mengaku telah melakukan apa? Melakukan hubungan intim. Pengakuannya baru pacaran berapa bulan? Sebulan apa sebulan ya? Sudah melakukannya. Wih, hafal banget kalian. Oke. Apa hubungannya sama saksi dan korban? Saya ingin membawa itu kepada saksi dan korban. Pertanyaannya, apakah ada saksi yang melihat mereka melakukan tindakan itu? Ada nggak di beritanya? Yang ada saksi yang melakukan penggerebekan itu aja. Tapi saat penggerebekan kan apakah mereka sedang melakukan itu? Kan tidak. Sedang pakai mukena gitu, pakai sarung, sholat. Problematik. Pertama problematik tentang saksi. Yang kedua pertanyaannya, ini ada korbannya enggak? Ada korbannya enggak? Orang mereka sama-sama senang Pak katanya. Ada korbannya? Ada. Dalam konstruk undang-undangnya, KUHP lama maupun KUHP baru, yang jadi korban itu bukan yang senang-senang itu, bukan. Yang jadi korban adalah, jadi konstruknya KUHP lama yang saat ini masih berlaku, yang ini diberlakukan pada dia ini adalah korbannya adalah pasangannya yang sah. Itu ya. Pasangan yang sah itu berarti pasangan yang sudah menikah. Jadi kalau kalian baru punya pacar, lalu pacar kalian selingkuh, itu tidak salah, ya kan? Menurut undang-undang ini, ya kan? Menurut undang-undang ini. Kenapa? Karena kalian bukan pasangannya yang sah. Kalian itu pasangan haram, ya kan? Bapak ini. Ya, buktinya apa? Kalian apa?
Kalau sering kan di kata-kata kalian tuh, aku akan segera menghalalkannya. Berarti sekarang haram kan? Berarti kan sekarang pasangan. Itu kalian tahu. Oke. Baik. Di sini kita akan lihat konstruknya. Saya ingin mengajak kita. Jadi ada beberapa teori yang sekarang berkembang itu adalah di masa depan itu beberapa skill yang dibutuhkan. Kalau saudara tidak punya skill ini akan tergilas oleh zaman. Apa skill itu? Karena nanti kalian itu bisa tergantikan oleh mesin sekarang kan bisa. Mesin AI itu kan bisa bikin tulisan lebih bagus daripada tulisan kalian. Bisa juga enggak. Tapi ada yang belum dipunyai mesin-mesin itu. Salah satu itu yang skill yang kalian akan punyai itu. Apa skillnya? Skill salah satunya adalah analisis. Yang punya analisis secara logis, kalau dalam bidang kita, bidang hukum, nah itulah yang tidak tergantikan. Kalau sekedar ngatain pasal ini apa, ini pasal, itu bisa. Tapi apakah satu perbuatan itu masuk ke dalam delik-delik dalam pasal itu, itulah yang tidak akan tergantikan. Ya. Kita bisa googling, kayak kedokteran itu ya. Oh, kalau sakit ini tuh obatnya ini. Apakah dengan itu dia akan menggantikan dokter? Tidak. Karena dokterlah yang bisa menganalisis simptom-simptom itu, gejala-gejala itu, apakah pasti yang mana? Google akan mungkin akan sakit. Mungkin Pak peluangnya sakit ini dengan gejala itu. Tapi yang bisa memastikan, menganalisisnya, atau lebih lagi berpikir secara kritis, critical thinking. Nah, skill yang diminta untuk ada di sekian tahun ke depan, yang kalian harus punya, itu adalah critical thinking, berpikir secara kritis. Bukan sekedar punya hafalan, bukan sekedar punya bacaan. Nah, itu coba kalian nanti terapkan dalam kalian punya artikel yang kalian diminta untuk sampaikan di kelas ini. Apakah kalian hanya menyampaikan sekedarnya? Nah, itu nanti kalian yang ukur buat diri kalian. Apakah hanya sekedar mengafirmasi apa yang ada tulisan itu, atau kalian mulai mempertanyakan, mulai kritis, afirmatif tapi kritis. Bisa juga saudara sepakat, tapi saudara kritis atas itu. Juga dengan pendapat yang saya sampaikan, saya tidak menjamin saudara pasti sepakat dengan pendapat saya. Dan dosen tidak punya kewajiban seperti itu juga, menjadikan saudara sepakat dengan saya sama dosen yang lain membahas satu hal yang sama bisa berdebat panjang. Bagaimana mungkin kami memaksa mahasiswa untuk menyepakati pendapat saya atau pendapat dosen yang lain? Nah, tugas kami adalah melatih saudara untuk berpikir secara kritis. Nah, dari kasus ini saya akan tunjukkan berita selanjutnya yang mengecewakan buat penonton. Apa yang mengecewakan itu? Yang menyenangkan dulu deh. Yang menyenangkan dari berita itu buat penonton biasanya, buat penonton ya, dosennya itu dipecat. Walaupun ini bahasa lebaynya berita. Coba cari di sekolah yang di lain, kalian dia tuh dinonaktifkan dulu. Tidak secepat itu langsung dipecat. Dia dinonaktifkan dulu. Mahasiswanya juga akan diajukan untuk pemberhentian, setahu saya. DO ya. Ini berita menyenangkan buat penonton. Rasain. Tapi buat penonton ada berita yang tidak nyaman. Berita selanjutnya. Dosen UIN Lampung yang digerebek bareng mahasiswinya, berduanya itu dibebaskan oleh polisi. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nyogok tuh Pak, pasti nyogok. Nuduh kalian ini. Ada yang tahu kenapa?
Dibebaskan. Faktanya nih, dibebaskan. Ada yang tahu kenapa? Kalian kan sudah belajar pidana, sudah belajar hukum acara pidana. Kenapa bisa terjadi? Hah? Alat buktinya lengkap. Dia juga ngaku. Tadi kita menyepakati korbannya adalah istri. Ada? Ada yang tahu? Ayo, mahasiswa peminatan pidana. Kalian berpikirlah, kok bisa Pak? Dosen yang digerebek itu dibebaskan polisi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya kita scroll di bawah ini. Banyak banget iklannya. Polda Lampung tidak bisa memproses lebih lanjut karena tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah, salah juga kata-katanya, yang spesifik bisa melaporkan ini hanyalah siapa? Hanya istrinya. Jadi sampai detik ini dia dibebaskan itu, istrinya tidak melaporkannya ke polisi. Dan saudara belajar nih, nanti di mata kuliah hukum acara hukum pidana anak saya akan jelaskan tentang delik. Silakan dilihat di open learning-nya, itu bicara tentang delik-delik. Nah, makanya saya antar saudara di mata kuliah sebelumnya, yaitu di kuliah ini, kita ingat nih, ini ada ternyata pasal-pasal khusus yang menspesifikkan ada pihak tertentu yang bisa, dan dia saja yang bisa melaporkan sehingga prosesnya bisa dilanjutkan. Selama ini tidak dilaporkan, maka prosesnya akan berhenti walaupun semua buktinya sudah ada dan lengkap. Nah, begitulah lex dura sed-tamen scripta. Hukum itu kejam, namun begitulah bunyinya. Baik, silahkan yang hari ini akan presentasi. Hari ini tanggal berapa? Berapa? 18 kali 2. 14 kali 2. 28 tambah 10. Nah, siapa yang angkanya 38 di situ? 38. Siapa? Mana orangnya? Sudah pernah maju belum? Sudah pernah maju? Di kelas, di mata kuliah yang ini? Yakin? Di mata kuliah yang pidana anak atau di mata kuliah ini? Pidana anak ya? Mata kuliah ini belum? Silakan maju Mas. Kalau belum, kamu keluar. Ya, karena kan saya sudah ngasih taunya sekian pekan. Silakan keluar Mas. (38) tambah berapa maunya? Tambah 10 lagi deh. Berapa? 48. Siapa yang angka 48 ya? Berapa? Siapa, ada orangnya? Ada? Nah, silakan Mbak maju Mbak. Mana Mbaknya? Silakan maju Mbak.
Diberi waktu 5 menit. Siapa namanya? Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Sabrina Syahira. Hari ini saya akan membaca dan mereview jurnal yang berjudul Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban, yang ditulis oleh Erli Pangestuti, SHMH. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan LPSK dalam hal bentuk kerjasama dengan instansi lainnya dan organisasi masyarakat dalam melindungi saksi dan korban. Jadi perlindungan saksi sangat diperlukan. Banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana saksi-saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum fisik maupun psikis. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana sesuai ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi atau korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada perlindungan fisik dan psikis, yang dimana perlindungan itu berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, dan bantuan medis. Yang kedua, ada perlindungan hukum, yang dimana saksi diberikan keringanan hukuman dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum sesuai dengan pasal 10 Nomor 13 Tahun 2006. Yang ketiga, pemenuhan hak prosedural saksi, yang dimana diberikan pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, dan mendapat nasihat hukum. Dalam memberikan perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan, maka instansi yang terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LPSK dalam tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait, terutama instansi pemerintah. Hal ini memang seharusnya sudah diberikan karena sudah menjadi platform umum bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multilembaga. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, merefresh kembali tentang perlindungan saksi dan korban oleh LPSK. Oke, hari ini saya ingin mengajak agak sedikit jauh dari temanya. Ini ada depan nih, persis ini adalah bentuk realisasi dari visi misi di UMKT. Kita akan diperkenalkan ya tentang nilai-nilai dalam mata kuliah setiap mata kuliah. Jadi diminta sebenarnya dalam setiap mata kuliah ada nilai-nilai dari keislaman yang dimasukkan ke dalamnya. Kami dari pihak dosen mencoba masuk ranah-ranah itu karena saudara mengambil mata kuliah juga dari MKDU namanya Islam dan Teks. Harapannya
lulusan dari UMKT ini adalah yang mampu menyandingkan dan menyelaraskan apa yang ada dalam agama, ya, dengan apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan yang saudara pelajari. Oke, kita tidak ingin ada pembedaan itu. Apa ini tidak Muslim semua? Ya, saudara ambil Islam dan ITEK itu kan bukan hanya buat yang Muslim. Bagi yang non Muslim juga mengenal konsep bagaimana agama Islam berinteraksi dengan ilmu pengetahuan itu, dan sebaliknya ada integrasi di antara keduanya. Ya, nanti di agama saudara, ya silakan saudara juga kembangkan itu. Tadi saya menghadiri satu pernikahan, ya, ada teman kalian yang menikah. Dalam agama Islam itu ada konsep yang sangat unik. Saya tidak tahu, setahu saya tidak banyak ditemukan di agama lain. Konsep tentang apa? Konsep tentang saksi. Kenapa? Ini yang belum menikah, mau nikah nggak? Besok. Bagi yang mau menikah semuslim, ya, yang mau menikah, salah satu rukun itu kan adalah sesuatu yang harus ada, terpenuhi dalam melakukan satu perbuatan. Jadi kalau saudara mau kawin apa nikah? Nah. Sama aja lah ya. Saudara ketika mau melaksanakan perkawinan itu, kalau dalam Islam adalah ijab qabul, itu dalam hukum yang diterapkan di Indonesia dan yang berlaku dalam Indonesia itu dalam fikihnya adalah fikih Syafi'i yang menerapkan bahwa harus ada saksi. Haruslah ada saksi. Saksi tentang apa, Pak? Saksi yang melihatkan adanya serah terima pembacaan akad itu. Adanya adanya akad, adanya perjanjian antara sang wali dengan sang siapa? Pengantin laki-laki. Jadi kalau nikah itu kalian dandan macam-macam yang cewek itu nggak penting sebenarnya kalian ada itu. Kalian itu berangkat sana ke Perancis, pernikahannya tetap terjadi. Karena kan yang harus itu antara wali sama yang wajib ada. Jelas-jelas orangnya itu ada. Jangan sampai ada seorang bapak walinya tuh nggak punya anak, tiba-tiba nikahkan anak orang, kan nggak bisa. Tapi dia wajib ada. Nah, ajaibnya kalau orang nikah itu walinya ada berapa? Walinya 1. Pengantin prianya berapa? 1. Pengantin wanitanya berapa? 1. Boleh 4. Oh enggak. Kalau 4 walinya pun 4. Apakah boleh nikah bareng-bareng begitu? Boleh. Saya kan bilang boleh, tidak harus diterapkan. Jadi berapa pengantin perempuannya? 1. Laki-lakinya 1. Walinya. Lalu yang aneh adalah dalam Islam itu saksinya nggak boleh 1, minimal 2 saksi. Jadi kita pasti sebut 2 orang saksi. Inilah juga yang menginspirasi dari banyak tempat. Salah satunya adalah adagium dalam hukum satu saksi bukan saksi. Jadi saksi itu minimal 2. Ini satu-satunya agama setahu saya ya. Mungkin nanti bisa share agama yang lain bisa men-share posisi saksi itu dalam agamanya. Itu menarik juga. Ya kan saya tahunya Muslim.
Karena saya tuh penggemar film, berapa film itu saya lihat dia nikahnya berdua aja gitu. Nah, ada yang mensyaratkan kalau Muslim dia tidak akan pernah bisa menikah dengan posisi kurang. Gimana pembahasan pernikahannya? Lanjutkan nggak? Tadi mbaknya berdiskusi panjang seperti ini. Nggak tahu mungkin membahas pernikahan atau membahas perkawinan. Ini kalian, teman kalian yang nikah itu datang nggak ke kelas ini? Ada kan pasti salah satu di kelas ini kan? Biasanya saya kalau ada teman saya nikah itu malam-malam begini tuh saya teleponin terus sampai jam 12. Gangguin terus. Ya, soalnya tadi saya habis baca habis lihat ada reels itu apa namanya, habis akad nikah tuh ditinggal mabar sama cowoknya, sama pengantin. Oke. Kita lihat sumber hukum beberapa dalam Islam. Sumber hukum yang nomor 1 adalah wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Janganlah satu kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada konteks yang ingin diberikan di sini, menjadi saksi yang adil. Apa maksud penekanan setelahnya? Janganlah karena kamu benci, karena ketidaksukaan, karena apapun itu mendorong kamu berlaku tidak adil. Tidak adil maksudnya apa? Bersaksi yang tidak benar. Karena sekarang tantangan paling besar dalam proses dunia hukum saat ini adalah, terutama pidana yang saudara pelajari, adalah banyaknya saksi yang tidak adil. Saudara, tontonlah banyak kesaksian itu. Pokoknya saling bertentangan. Mana yang benar? Ajaibnya mereka semua bersumpah. Yang Muslim, demi Allah saya bersumpah. Yang non-Muslim juga bersumpah atau berjanji. Ya, saya agak lupa itu. Masing-masing agamanya dia melafazkan sumpahnya. Tapi ternyata banyak yang tidak berlaku adil. Bahkan seorang, bukan hanya saksi, tapi juga seorang ahli. Sekarang banyak dia ahli yang nggak tahu ya. Jadi perdebatannya adalah dia yang ngikuti selera siapa yang bayar. Dan dia kaya raya dari memberikan keterangan keahlian itu. Saya punya dosen itu suka berikan keterangan ahli. Dia cerita ya bisa sampai kasus-kasus besar ya 100 juta. Dia sekali duduk itu 100 juta kita belikan di sebelah sana diare 100 juta. Tapi apakah dia berlaku adil? Wallahu a'lam. Nah, ini penekanan yang sangat spesifik. Ini tantangan saudara nanti dalam kasus apapun. Ya, saudara di orang peminatan pidana nanti akan merasakan banyaknya orang saksi. Dia pandai kali bersaksi. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Hati-hati. Ini yang paling susah. Kalau saudara jadi seorang lawyer misalnya, saudara diminta untuk profesional. Karena banyak beberapa kasus itu lawyernya itu yang ngajarin. Kamu ini ya, pada saksinya kamu begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Kalau tadi perlindungan saksi dan korban dalam mata kuliah ini itu bicara tentang saksi yang diancam, kalau saat ini kita sedang bicara tentang saksi yang dikasih uang dan dia mau bersaksi, merubah kesaksian, sebagainya. Jadi kesaksian bukan hanya karena dia terancam dan butuh dilindungi. Coba kita ingatkan juga bahwa ada saksi-saksi yang tak berlaku adil. Gampang loh. Ada 2 orang merekayasa, saksinya cukup 2, cukup alat buktinya, masuk orang ke penjara.
Yang paling saya kesal itu, saya sering menangani kasus begini, dan saya pernah jadi ahli juga membahas tentang ini. Saya tetap pada pendirian saya. Kalau ada polisi nangkap, yang paling sering itu narkoba, nangkap, lalu di dalamnya ada narkoba, saksi, dihadirkan di pengadilan, saksinya siapa? Polisi itu. Bagi saya polisi itu kalau bersaksi tidak fair. Mau saya bilang mau polisinya jujur, mau gimana pun, konsep polisi yang menjadi saksi, bayangkan dia yang menangkap, dia yang mem-BAP, dia yang membawa ke kantor polisi, menahan dan sebagainya, dia juga yang nanti di pengadilan jadi saksi. Ditanya sama hakimnya, gimana waktu itu? Iya Pak, kami ini menyelidiki gini, kami pepet dia begini, pas kami selidiki di dalam kantongnya ada sekian poket narkoba. Bayangkan, bagaimana kita bisa ngelak? Yang tahu hanya dia. Jadi yang tahu hanya pelaku, kalau dianggap pelaku ya, terdakwanya itu polisi. Dengan ketentuan dia membawa narkoba. Gimana membuktikannya? Saksinya cukup, 2 alat bukti cukup. Hati-hati, yang saya nggak tahu saudara polisi, apa kenalannya polisi, atau pacarnya polisi, atau anaknya polisi, ya dijaga di sini. Profesionalitas ditanya betul. Apakah saya menuduh semua polisi? Tidak. Saya mengatakan pendirian saya adalah saksi yang begini nggak fair. Bagaimana mau dibilang fair kalau dia yang menangkap, dia punya kepentingan di dalamnya? Karena banyak terjadi begitu. Saya nggak mengatakan si orangnya ini benar atau salah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa prosesnya ini tidak fair, tidak tidak objektif. Ya, tidak objektif. Itu sama aja nanyakan apakah seorang laki-laki ditanya apakah pacarmu cantik, dia kan jawab iya gitu. Apalagi kalau ada di hadapan saudara begitu. Kan ada jebakannya pertanyaan itu, kamu mau dicium cewek paling cantik sedunia gitu ya, atau dicium aku tapi dapat 100.000 ya gitu ya. Kamu dong, dia jawab gitu kan ya. Oh berarti aku bukan cewek paling cantik sedunia gitu. Kan jebakan sekali, tidak objektif sekali pertanyaannya tuh, jebakan sekali. Hati-hati cowok ya, banyak jebakan-jebakan begitu tuh. Dia bikin pertanyaan yang kalau kalian terjebak dia yang kesal. Aneh, padahal yang dia bikin pertanyaan dia juga yang kesal. Nah, sudah gitu ya. Itu ada hal-hal yang tidak objektif dalam banyak hal. Oleh karena itu saya mewanti-wanti. Bisa jadi kalian di depan saya ini jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi lawyer. Saya sampai sekarang tuh menekankan ayat ini. Jangan kalian itu berlaku tidak adil. Yang ada kemarin, nanti kita bahaslah di kelas di mata, ada seorang anak dibunuh orang tuanya gitu ya. Ada yang tahu? Dibunuh orang tuanya, dibantu pamannya, anaknya kecil. Apakah sekejam itu? Ternyata anak ini bandel juga memang. Anaknya bandel juga. Tapi nanti kita selidiki kenapa sih anaknya bisa bandel begitu. Cuma ya gitulah. Kadang orang, oh iya tuh layak tuh jadi pelaku. Kenapa? Ya memang dia sehari-hari dikenal buruk. Apakah orang yang sehari-hari dikenal buruk? Pasti. Kalau ada perbuatan buruk itu pasti duduk padanya. Ini juga harus kita berlaku adil. Oke, 5 menit terakhir. Nah, ini sedikit sebelum nanti ada satu orang dari kalian yang menyampaikan, saya sedikit menyampaikan di sini. Kalau dalam Muslim itu, Islam itu ada namanya fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah apa? Nyolatin mayat lah, itu. Makna fardu kifayah itu adalah apa? Kalau kalian belajar usul fikih ya, kalau sudah ada yang mengerjakan itu dan cukup tuntas pekerjaan itu, tidaklah semuanya wajib lagi. Termasuk di saksi.
Jadi kalau kemarin di awal di pertemuan pertama saya pernah cerita ada orang tertembak di sana lalu kalian semua mendengarnya, lalu mana yang jadi saksi? Nah, dengan konsep fardu kifayah ini cukuplah kalau diminta hanya dua sudah cukup dua. Pada dasarnya semua itu adalah saksinya. Tapi ketika memberikan kesaksian dan dibawa menjadi alat bukti saksi di pengadilan, konsep yang digunakan adalah fardu kifayah. Oke, saya minta satu orang, Mbak siapa tadi? Tolong tunjuk, Mbak. Tunjuk nomor boleh, tunjuk muka boleh, tunjuk nama boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syukriyadzana. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal yang saya dapat. Judulnya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Julianto. Dalam jurnal ini terdapat 3 poin yang saya dapat. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari segi politik, hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini termasuk ke dalam isu konteks operasional yang berbeda. Di Indonesia, pemerintah pusat hanya menyediakan tempat menginap untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Yang kedua, cara memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu dicantumkan lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban pada bab 2 mengenai syarat dan tata cara permohonan perlindungan bagian ke-1 permohonan. Yang ketiga adalah kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberi perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu kekuatan lembaga yang belum penuh, capacity building, kerjasama LPSK dengan lembaga lain yang belum optimal, dan paradigma atau cara pandang para penegak hukum dengan hadirnya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, yang mana para penegak hukum masih menganggap bahwa KUHP adalah segalanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita cukupkan untuk perlindungan saksi dan korban. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kelas berikutnya. Kita ketemu lagi setelah ini. Saya berikan kesempatan bagi yang mau sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.